Halo, jumpa lagi dengan saya Rini Sinta Dewi dari SMP Negeri 20 Kota Tangerang. Capaian pembelajaran pada bilangan bulat untuk kurikulum merdeka adalah peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama yaitu peserta didik dapat membaca bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik dapat menulis bilangan bulat. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan bilangan bulat. Yang keempat, peserta didik dapat menggunakan bilangan bulat. Mari kita mulai mengulik tentang bilangan bulat. Yang pertama yaitu bilangan dengan tanda. Sering muncul di pertanyaan kita bahwa bilangan apa sih yang diawali dengan tanda negatif? Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah terkait indeks harga saham gabungan. Di situ digambarkan dengan jelas tanda negatif diwarnai dengan tanda merah. Bisa juga kita lihat pada kasus yang kedua yaitu ketinggian air pasar ikan Jakarta Utara. Bagian negatif berwarna hijau dan positif berwarna merah. Kasus yang ketiga bisa kita lihat terkait dengan perbedaan suhu. Nah, digambarkan di situ sebuah peta ada tanda merah, ada tanda negatif. Di sini menunjukkan suhu hari sebelumnya dengan hari yang sekarang. Yang ketiga juga bisa kita lihat terkait dengan pemindahan titik nol atau titik mula pada Tokyo. Maka dilihat New York bernilai negatif, lalu ada Sydney bernilai positif, dan beberapa kota lainnya juga bernilai negatif. Mari kita bahas tentang tanda negatif. Nah, berdasarkan beberapa kasus tadi, yang pertama tentang indeks saham. Nah, indeks saham yang berwarna merah dan bertanda negatif tadi sudah kita lihat, itu menunjukkan adalah penurunan harga saham gabungan yang terjadi. Yang kedua bisa kita lihat di permukaan air. Di pelelangan ikan Jakarta itu juga menunjukkan bahwa air berada di bawah daratan, maka dia diberi nilai negatif. Begitu juga dengan perbedaan suhu. Perbedaan suhu antara hari yang lalu dengan hari yang sekarang itu ditunjukkan dengan negatif. Apa artinya negatif? Bahwa perbedaan suhunya adalah lebih rendah. Suhu yang sekarang lebih rendah, lebih tinggi dibandingkan suhu yang kemarin, atau sebaliknya, maka akan menghasilkan nilai negatif. Begitu juga dengan titik acuan sebuah zona waktu. Di situ ditunjukkan Tokyo sebagai titik acuan yaitu 0, maka daerah-daerah tertentu akan selisih. Kalau dia lebih cepat, maka akan menjadi positif. Tetapi kalau dia lebih lambat dari daerah Jepang sebagai acuan, maka nilainya menjadi negatif. Sehingga kita lihat contoh dalam penggunaan tanda negatif tersebut. Kita sudah bisa lihat beberapa tadi contoh tanda negatif digunakan. Nah, sekarang kita lihat contoh yang terkait dengan perdagangan. Jika untung Rp500.000 dituliskan dengan Rp500.000, maka rugi Rp27.000 dituliskan menjadi negatif Rp27.000. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa tanda negatif itu adalah sebagai lawan dari istilah matematikanya. Misalkan dalam matematika ada penjumlahan, kalau lawan dan penjumlahan itu disebut sebagai inverse aditif, sementara lawan dari perkalian disebut sebagai inverse. Jadi di sini yang perlu kita pahami adalah terkait acuan. Nah, biasanya dalam bilangan acuan kita adalah bilangan 0. Kita lanjutkan contoh dalam teks. Ini tujuannya apa? Tujuannya kita akan memahami sebuah teks untuk memahirkan kita dalam kegiatan literasi. Di sini dikatakan Munir berjalan ke arah timur dengan kecepatan 70 meter per menit. Titik awal ditetapkan sebagai 0 meter. Arah ke timur sebagai arah positif. Melewati 1 menit dihitung sebagai positif 1. Nah, kita perhatikan gambar garis bilangan berikut. Jadi kalau ke baratnya adalah sebagai negatif karena disebutkan bahwa timur sebagai positif. Selanjutnya akan timbul pertanyaan dari kegiatan si Munir tadi. Di titik manakah Munir setelah berjalan 1 menit? Selanjutnya setelah 2 menit. Lalu bisa ditanyakan juga di titik manakah dia semenit sebelumnya dan 2 menit sebelumnya. Maka kita bisa menggambarkan dengan mudah terkait perjalanan si Munir dengan menggunakan garis bilangan, sehingga kita melihat ke arah timur sebagai positif dan ke arah barat sebagai negatif. Jadi setiap perjalanan 1 menit dia bergerak sejauh 70 meter. Tetapi kalau dia ke arah barat maka akan mundur atau berbalik arah, sehingga nilainya akan berkurang. Berkurangnya berapa? Ya sejauh 70 meter per menit. Bagaimana cara membandingkan bilangan-bilangan? Nah, kita lihat contoh jika diminta menyelesaikan soal seperti ini. Letakkan bilangan-bilangan 2, 2,5 dan setengah pada sebuah garis bilangan. Bandingkan nilainya. Nah, kita lihat yang pertama kita gambarkan dulu sebuah garis bilangan. Kemudian kita tentukan titik yang pertama adalah 2. Maka dibuatkan sebuah dot di angka 2.
Selanjutnya 2,5. Nah, 2,5 ini terletak di antara 2 dan 3. Dan yang terakhir diminta adalah setengah. Maka dapat dilihat pada garis bilangan bahwa 2,5 berada di kanan angka 2 dan setengah berada di kiri angka 2, sehingga dikatakan bahwa jika 2 sebagai acuan pembandingnya. Nah, pada garis bilangan berikut ada angka huruf A yang bersesuaian dengan negatif 4 dan B bersesuaian dengan negatif 1,5. Maka kita akan lihat garisnya di situ bahwa posisi A berada lebih jauh dari 0 dibandingkan B. Maka titik B akan lebih besar nilainya dibandingkan dengan titik A. Membandingkan, bisa kita simpulkan titik yang bersesuaian dengan 0 disebut titik pangkal. Arah ke kanan disebut arah positif, sedangkan arah ke kiri disebut arah negatif jika dilihat dalam sebuah garis bilangan seperti yang tertera di gambar tersebut. Nah, kita bisa menyimpulkan untuk daerah bilangan-bilangan negatif, semakin ke kanan atau mendekati 0 adalah bernilai lebih besar. Tetapi semakin ke kiri menjauhi 0, walaupun angkanya lebih besar tetapi nilainya lebih kecil. Begitu sebaliknya untuk bilangan positif, dia semakin menjauhi 0 maka angka itu nilainya semakin besar dan angkanya juga semakin besar. Namun jika ke arah kiri semakin mendekati 0, nilainya semakin kecil dan angkanya pun semakin kecil. Bagaimana jika yang menjadi acuan bukan 0? Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, kita akan lihat bagaimana menentukan acuan yang bukan 0. Seperti tadi saya katakan dalam membandingkan, kita bisa melihat acuannya angka 2. Maka angka 2 itu berada di tengah-tengah, di antara 2,5 dan setengah. Nah, sekarang coba kita lihat sebuah gambar diagram batang hasil lompatan terjauh dari 4 orang anak dalam kaitannya untuk tes kesegaran jasmaninya. Nah, kita ingin menghitung jumlah total atau rata-rata dari lompatan keempat anak tersebut bisa menggunakan acuan bilangan tertentu. Kita lihat contoh untuk menjumlahkan. Kita misalkan mengambilkan acuan. Nah, acuan ini bebas saja. Yang penting angkanya yang kita suka, tapi tidak terlalu jauh dari angka yang ada pada data. Seandainya angka data ratusan, bagaimana kalau ngambil 200? Boleh-boleh saja ya. Nah, sehingga akan diperoleh nanti hasil selisihnya adalah negatif. Sehingga dengan acuan 150 itu sebagai 0 seandainya di datanya ada angka 150. Selanjutnya, nah, kalimat matematika yang bisa dibentuk dengan menggunakan acuan 150. Lalu kenapa kita menggunakan angka 4 dikali 150? Nah, 150-nya ini ada 4 karena data kita ada 4. Lalu 31 diperoleh dari 181 dikurang 150. Begitu seterusnya. Maka kalau kita jumlahkan hasilnya 752. Begitu juga kalau kita menghitungnya secara langsung. Kita bisa menggunakan bilangan ini, kita jumlahkan rata-ratanya seandainya acuannya kita ambil tetap 150. Maka kalau tadi 150-nya diganti dikali dengan 4, nah untuk menghitung rata-rata selisihnya lah yang kita bagi 4. Maka hasilnya adalah 188. Kalau kita menghitung secara langsung, cara menghitung rata-rata secara manual adalah menghitung seluruh jumlah angka yang ada di data, baru kita bagi dengan banyaknya angka yang ada di data. Pembelajaran kita terkait bilangan bulat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan bahkan kita tidak pernah lepas dari bilangan bulat. Sebagai contoh, senam menggunakan bilangan. Nah, ngapain senam menggunakan bilangan? Kita biasa menghitung 2 kali 8 dalam setiap gerakan. Nah, begitu sebaliknya. Begitu juga dengan kegiatan menari. Dalam kegiatan menari kita juga menggunakan bilangan. Setiap gerakan-gerakan kita akan berpindah posisi atau akan merubah gerakan, maka kita perlukan ketukan-ketukan yang menentukan berapa banyak. Nah, rata-rata kalau di dalam menari biasanya hitungannya sampai 3 saja. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari kita gunakan dan kita manfaatkan dengan